Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minati Eka Wardani dengan NIM 0801191179, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKM 9, semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu alga dan apa itu fungi. Apa itu alga? Alga atau jamak algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan, atau akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Reproduksi alga. Yang pertama, secara aseksual. Reproduksi aseksual pada alga terjadi dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora vegetatif. Yang kedua, secara seksual. Reproduksi seksual pada alga dapat terjadi secara konjugasi, singami, dan anisogami. Karakteristik alga. Yang pertama, termasuk organisme eukariotik. Yang kedua, memiliki sifat fotosintesis. Yang ketiga, ada klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya. Yang keempat, memiliki pirenoid. Yang kelima, dapat menyimpan cadangan makanan. Yang keenam, memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Yang ketujuh, memiliki dinding sel. Yang kedelapan, termasuk soliter atau terjajah. Yang kesembilan, bisa juga bergerak atau tidak bergerak. Yang ke-10, dapat juga bereproduksi secara aseksual, yaitu membelah atau fragmentasi atau spora vegetatif, dan seksual, yaitu konjugasi atau singami atau anisogami. Yang ke-11, termasuk metagenesis atau tidak. Yang ke-12, dapat hidup bebas atau simbiotik dengan jamur membentuk lumut. Yang ke-13, di dalam tubuh alga atau algae tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuh adalah talus, jadi itu milik kelompok Talophyta. Yang ke-14, memiliki habitat perairan baik di air tawar dan di air lembab, dan bisa menempel pada batuan atau disebut epiliti, tanah atau lumpur atau pasir, atau yang disebut juga epipalik, melekat pada tanaman atau disebut epifit, dan melekat pada tubuh binatang atau disebut juga epizoik. Klasifikasi alga. Berdasarkan dominasi pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi yang pertama, Chlorophyta atau alga hijau. Biasanya hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah lembab, dan epifit. Tubuh hijau eukariotik karena memiliki pigmen klorofil dan proses fotosintesis. Yang kedua, Bacillariophyta atau diotum. Ini adalah gangguan uniseluler yang memiliki tudung keras yang disebut frustule, yang terdiri dari silika dan ditutupi oleh lapisan organik. Dinding sel terdiri dari epiteka dan hepicaika. Yang ketiga, Phaeophyta atau alga coklat. Bentuknya menyerupai tanaman tinggi. Warnanya umumnya berwarna coklat dan memiliki pigmen yang ditambahkan klorofil A dan C, sanatofil, dan posokantin. Biasanya habitatnya kebanyakan di laut. Yang keempat, Rhodophyta atau alga merah. Dan secara umum
Ciri-ciri jenis alga ini adalah memiliki talus berbentuk silindris atau pipih, bercabang, tidak beraturan di dalam atau trikotomus, memiliki benjolan atau nodul bundar dan duri, zat peredah, gelatin, dan kartilagen. Habitat yang terdengar kebanyakan di laut, multiseluler, dan eukariotik. Yang terakhir, Chrysophyta atau alga keemasan. Jenis-jenis alga ini umumnya hidup pada habitat air tawar. Ia mempunyai tubuh yang memiliki sel tunggal atau uniseluler, dan tubuh kecil bersel banyak atau koloni. Dinding sel mengandung silika. Habitat alga. Alga yang hidup melayang-layang di permukaan air disebut neoston, sedangkan yang hidup di dasar perairan disebut bersifat bintik. Alga yang bersifat bintik digolongkan menjadi yang pertama epilitik atau hidup di atas batu, yang kedua epipalik atau melekat pada lumpur atau pasir, yang ketiga epipatik atau melekat pada tanaman, yang keempat epizoik atau melekat pada hewan. Berdasarkan habitat di perairan, yang pertama alga subaerial, yaitu alga yang hidup di daerah permukaan. Yang kedua intertidal, yaitu alga yang secara periodik muncul di permukaan karena naik turunnya air akibat pasang surut. Yang ketiga, alga sublitoral, yaitu alga yang hidup di bawah permukaan air. Yang keempat, alga edafik, yaitu alga yang hidup di dalam tanah. Apa itu fungi? Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya atau sumber karbon dan energi. Di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata myces atau bahasa Yunani, disebut juga fungi atau bahasa Latin. Fungi adalah organisme eukariotik yang tergabung dalam kingdom fungi, merupakan kelompok organisme penyempurnaan dari protista mirip jamur. Dikenal dengan istilah kamir atau jamur uniseluler dan cendawan atau jamur multiseluler. Kemudian, ciri-ciri fungi. Yang pertama, eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil atau heterotrof. Yang ketiga, uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, beberapa memiliki zat warna. Yang kelima, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang keenam, bentuknya bermacam-macam. Yang ketujuh, dinding sel tersusun dari zat kitin. Yang kedelapan, berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Yang kesembilan, tersusun dari hifa-hifa. Dan ini adalah contoh jamur uniseluler dan jamur multiseluler. Kemudian, dapat kita perhatikan dan pahami, ini adalah contoh struktur tubuh jamur. Struktur dan fungsi tubuh fungi atau jamur. Yang pertama, hifa atau hifai, merupakan benang-benang halus. Kemudian, septum atau septa, merupakan sekat atau dinding. Kemudian, hifa sinositik, merupakan hifa yang tidak berseptum. Kemudian, miselium atau miselia, merupakan hifa yang bercabang membentuk anyaman. Kemudian, miselium vegetatif, merupakan menyerap makanan. Kemudian, miselium generatif, merupakan
menghasilkan spora. Kemudian, Haustorium atau Haustoria merupakan ujung hifa. Cara hidup fungi. Fungi merupakan mikroorganisme yang bersifat heterotrof. Berdasarkan sifat tersebut, cara hidup fungi dapat dibedakan menjadi saprofit, parasit, dan simbiosis. Saprofit yaitu memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati, misalnya daun dan kertas. Parasit yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang, contohnya ustilago. Simbiosis yaitu memperoleh zat organik dari organisme hidup yang lain atau inang, namun bersifat menguntungkan bagi inangnya. Misalnya, membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah, contohnya mikoriza. Habitat fungi. Fungi pada umumnya dapat kita temukan di daratan, terutama di tempat-tempat yang lembab. Fungi hidup pada lingkungan yang beragam. Ada yang hidup menempel pada suatu organisme atau pada sisa-sisa organisme. Fungi hidup baik di darat, di laut, atau di air tawar. Fungi juga dapat hidup di lingkungan yang asam. Cara hidup fungi ada yang saprofit atau merugikan sampah organik, parasit atau merugikan organisme lain karena mengambil makanan dari makhluk yang ditumpanginya, dan simbiosis atau hidup bersama dengan makhluk hidup lain. Contoh jamur yang bersimbiosis dengan alga adalah lumut kerak. Dan dapat kita perhatikan dan dapat kita pahami, ini adalah siklus reproduksi pada fungi atau jamur. Klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi terutama didasarkan pada ciri-ciri spora seksual dan tubuh buah selama tahap-tahap seksual dalam daur hidupnya. Fungi yang diketahui tingkat seksualnya disebut fungi perfect atau sempurna. Fungi yang belum diketahui tingkat seksualnya disebut imperfect. Selama belum diketahui tingkat perfectnya, digolongkan pada fungi imperfecti atau Deuteromycotin. Berdasarkan klasifikasinya, fungi dibedakan ke dalam 4 klasifikasi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycota. Yang pertama, Zygomycotina. Ciri-cirinya, hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, saprofit dan parasit, reproduksi seksual dengan zygosporangium, reproduksi aseksual dengan sporangium, dan di samping adalah struktur zygomycota. Yang kedua, Ascomycotina. Ciri-cirinya, hifa bersekat atau ada yang berinti satu dan banyak, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichenes. Reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp. Reproduksi aseksual dengan conidium. Dan di samping adalah contoh dari anggota divisi Ascomycota. Yang ketiga, Basidiomycotina. Ciri-cirinya, hifa bersekat atau ada yang berinti satu dengan dua, saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza. Reproduksi seksual dengan basidium membentuk basidiokarp. Reproduksi aseksual dengan conidium. Dan di samping adalah contoh dari fungi Basidiomycotina. Yang keempat, Deuteromycota. Ciri-cirinya, hifa bersekat, tubuh berukuran mikroskopis, bersifat parasit pada ternak dan ada yang hidup saprofit pada sampah. Reproduksi aseksual dengan conidium dan seksual. Banyak yang bersifat merusak atau menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak
manusia dan tanaman budidaya. Dan di samping adalah contoh fungi Diotermicota. Thanks for watching, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.